Pemirsa, jelang Ramadan 1445 Hijriah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan arahan pada jajaran Polri untuk menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dan salah satu gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas selama Ramadan yang menjadi atensi kepolisian adalah tawuran. Untuk membahas terkait dengan upaya Polri menjaga Kamtibmas selama Ramadan, kami sudah terhubung bersama dengan Kombes Pol Erdi Adri Murlan yang merupakan Kabag Penum di Humas Polri. Selamat pagi Pak Edri. Selamat pagi. Ya, Pak Edri, ini kan sudah akan masuk bulan suci Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan itu selalu ada tawuran ataupun kenakalan remaja setelah tarawih ataupun setelah sholat subuh biasanya. Nah, nanti apakah akan ada operasi yang dilakukan ataupun disiapkan Polri untuk dapat mengantisipasinya, Pak? Ya. Sebelumnya, mohon maaf, saya Erdi bukan Edri. Siap. Siap, Pak Erdi. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi memang biasanya dalam menghadapi puasa, kemudian Idul Fitri, ada satu kegiatan rutin yang ditingkatkan, ya. Biasanya kita menghadapi beberapa kejadian-kejadian kriminal, kejadian-kejadian yang mengganggu hak Kamtibmas. Nah, oleh karena itu, ya, dengan berdasarkan perkiraan intelijen, memang dinamika situasi Kamtibmas itu pasti ada mengalami peningkatan, ya, seiring dengan antusias khususnya umat Islam, ya, umat Muslim dalam menjalankan ibadah di Ramadan ini maupun kegiatan lain, ya, dalam memenuhi kebutuhan puasa, kebutuhan dan Idul Fitri nanti. Nah, oleh karena itu kita ada beberapa operasi-operasi yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Seperti sekarang kita melaksanakan operasi keamanan, operasi istisi, kemudian operasi-operasi lain yang akan mencegah terjadinya tindak pidana pada saat menghadapi puasa, ya, karena kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ditingkatkan itu seperti misalnya yang sekiranya sebiasanya tidak melaksanakan ada masyarakat sholat tarawih. Nah, ini di bulan puasa ini kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, oleh karena itu ada beberapa strategi-strategi yang sudah kita laksanakan dalam operasi-operasi. Salah satunya adalah operasi ketupat nanti, ya. Nah, kemudian kita juga operasi yang sebagai imbangan nanti kita melaksanakan seperti tadi apa yang kita saksikan, yaitu operasi yang ada di jalan, operasi justisi dan sebagainya. Demikian, Mbak. Baik Pak Erdi, bentuk-bentuk pelanggaran ini selain tawuran, apalagi Pak potensi gangguan Kamtibmas yang telah dipetakan oleh Polri, terutama selama bulan Ramadan? Ya, kita sering mengetahui atau mengalami, ya, pada saat bulan puasa, ya, masyarakat atau ketika acara mau buka puasa itu banyak masyarakat yang berjualan, UMKM itu berada di mana-mana di jalan-jalan. Nah, oleh karena itu di situ pasti ada potensi-potensi kerawanan-kerawanan, ya, seperti copet, kemudian pencurian kendaraan bermotor yang masyarakat memarkirkan kendaraannya, ya, untuk berbelanja untuk berbelanja makanan pada saat ingin berbuka puasa. Nah, ini kita lihat beberapa daerah. Ini salah satu contoh sederhana. Nah, dengan demikian kegiatan rutin yang ditingkatkan itulah polisi hadir dalam rangka untuk memberikan rasa aman, nyaman di sana, ya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang beraktivitas, ya, baik itu UMKM sendiri maupun masyarakat yang ingin berbelanja. Itu salah satu contoh pertama. Yang kedua, itu banyak hal ketika dalam rangka yang masyarakat mudik, tentunya itu rumah kosong. Nah, ini himbauan-himbauan, patroli penambahan waktu, ya, di rumah-rumah kosong ini tetap dilaksanakan mulai dari kepolisian terkecil, dalam hal ini Polsek, ya, Polres, melakukan patroli-patroli di wilayahnya masing-masing. Ini contoh sederhananya, demikian. Akan ada patroli di wilayah-wilayah tertentu, ya, Pak. Kemudian kalau misalnya kita melihat belakangan ini ada saja ajakan tawuran yang
terkadang disampaikan melalui media sosial. Apakah juga akan ada patroli yang dilakukan tim cyber di media sosial, Pak? Tentu saja, ya, tentu saja karena kita sudah berada di era digitalisasi, kami pun melaksanakan patroli cyber, kami pun melaksanakan pemantauan-pemantauan khususnya juga di Divisi Humas, itu melakukan pemantauan di media sosial dalam hal ini untuk melihat aktivitas masyarakat, baik itu kegiatan-kegiatan yang positif maupun yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat, kita melakukan pemantauan. Kemudian kita memberikan himbauan-himbauan ya bahwa dalam rangka menghadapi bulan puasa ini ya seharusnya kita fokus dalam beribadah untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita juga memberikan himbauan-himbauan juga yang bersifat kembali positif juga ya, di mana hal-hal yang menyangkut masalah kriminal, menyangkut masalah gangguan Kamtibmas, kini kita upayakan kita redam sedini mungkin supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Demikian. Ya. Pak Erdi, adakah wilayah-wilayah khusus yang memang menjadi perhatian lebih dari operasi-operasi yang dilakukan oleh Polri, misalnya mungkin di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya, Pak? Baik, pada prinsipnya dengan rencana operasi yang sudah digelar, ya, itu pimpinan-pimpinan satuan wilayah, Bapak Kapolda tentunya sudah memapping atau memetakan dan mengenali karakteristik masing-masing wilayah hukumnya. Nah, sehingga hal-hal yang dipersiapkan dalam menciptakan kondisi selama Ramadan itu akan disesuaikan berdasarkan karakteristik di daerah masing-masing. Ya, termasuk strategi, antisipasi dan dari potensi gangguan Kamtibmas. Seperti contoh misalnya di daerah-daerah ya kembali tadi ya banyak budaya yang setiap tahun ya dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu seperti saya ambil contoh misalnya di Sumatera Barat acara pabukoan. Misalnya artinya pabukoan kita ya untuk mencari makanan minuman saat berbuka nanti. Nah, itu banyak sekali masyarakat, UMKM, baik kemudian masyarakat yang membeli, nah di situ berkumpul. Nah, oleh karena itu strategi-strategi itulah dengan stakeholder yang ada, ya kita bekerja sama menata parkir, menjaga keamanan yang baik yang menjual maupun yang membelinya. Nah, pada prinsipnya wilayah itu sudah memetakan karakteristik untuk masing-masing wilayah hukumnya dalam hal untuk menjaga situasi Kamtibmas di daerahnya masing-masing. Demikian. Ya, Pak Erdi, biasanya juga di bulan Ramadan yang rawan akan Kamtibmas ini jika masyarakat menggelar sahur on the road. Nah, untuk di tahun ini apakah ada imbauan terkait dengan sahur on the road ini, Pak? Ya, tentu saja kita ada himbauan. Ya, himbauan ini bermaksud untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita di sisi lain menghargai orang yang sedang sahur, orang yang sedang berpuasa. Nah, di sisi lain juga kita memberikan himbauan kepada yang melaksanakan sahur on the road. Ya, apabila memang situasinya memungkinkan, itu untuk menjaga ketertiban, tidak mengganggu orang lain. Kemudian masalah kebersihan pada saat melaksanakan sahur on the road itu jagalah ketertiban, kebersihan. Nah, itu kita melihat potensi-potensinya dulu. Kalau sekiranya memang meresahkan, mungkin kita memberikan himbauan untuk tidak dilakukan. Mengingat kita harus menghormati bulan puasa, ya umat Muslim itu sangat menantikan bulan puasa itu yang merupakan atau ingin mendapatkan berkah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, baik. Pak Erdi, ini juga yang ingin kami tanyakan terkait Ramadan dan Idul Fitri tahun ini kan bertepatan dengan agenda pengamanan pemilu 2024. Bagaimana kesiapan personil Polri di setiap lini untuk mengamankan Ramadan sekaligus juga pelaksanaan pemilu yang masih berlangsung? Ya, tahapan-tahapan pemilu itu sudah kita mapping ya dalam pengamanannya. Ya, sekarang ini sedang kita menunggu hasil penghitungan suara. Nah, itu kita mengeskalasikan. Ya. Namun dengan demikian kita tetap menjaga
situasi tahapan pemilu ini berjalan aman dan tertib. Nah, demikian juga dalam hal kita menghadapi di bulan puasa ini, kita sudah memapping ya dengan menempatkan beberapa petugas-petugas sesuai dengan kembali lagi dengan eskalasi yang ada di daerah masing-masing karakteristiknya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pengamanan di pemilu pada saat tahapan pemilu, kemudian kegiatan-kegiatan pengamanan pada saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini kita sudah laksanakan ya dengan melihat persentase kekuatan di daerah masing-masing. Ya, dengan kekuatan yang ada kita tetap membagi dua kegiatan tersebut. Iya, tentunya untuk menjaga Kamtipmas ini pasti perlu ya dilakukan sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Lalu, bagaimana dengan pelibatan perangkat Forkopimda dalam operasi cipta kondisi selama bulan Ramadan ini, Pak Erdi? Ya, seperti yang sudah kita lakukan terdahulu, kita tetap melakukan kolaborasi terhadap Forkopimda, ya, karena bukan kita sajalah yang bertugas atau berkewajiban untuk menjaga umat Islam atau seluruhnya dalam beribadah puasa maupun di hari raya nanti. Ya, Forkopimda itu mempunyai peran penting, ya. Seperti tadi ya, contoh sederhana yang bersangkutan juga Forkopimda menempatkan tempat-tempat di mana titik kumpul masyarakat yang memberikan rasa nyaman beraktivitas, ya. Kemudian kita juga Forkopimda juga pasti tentunya akan memberikan himbauan-himbauan mengenai masalah tertibnya parkir, kemudian tidak ada retribusi yang ilegal. Nah, itu tentunya setiap saat kita melaksanakan kolaborasi. Demikian. Baik, kita harapkan untuk bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan kondusif ya Pak, termasuk dengan upaya Polri untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan. Terima kasih banyak Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adri Murlan telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.